Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juveni Lubis. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Wireless Communication Technology, Evolution, Challenge, and Future Direction. Yang pertama yaitu Introduction. Komunikasi nirkabel, kemampuan untuk mengirimkan informasi tanpa kabel fisik, telah merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Dari masa awal gelombang radio hingga era modern 5G dan seterusnya, teknologi nirkabel terus berkembang, mendorong batas-batas kecepatan, efisiensi, dan konektivitas. Perjalanan ini bagaimanapun tidak tanpa tantangan, dan memahami hambatan ini sangat penting untuk memetakan arah perkembangan masa depan. Berikutnya itu sejarahnya. Kisah komunikasi nirkabel dimulai dengan karya pionir para ilmuwan seperti James Clerk Maxwell dan Heinrich Hertz yang meletakkan dasar teoritis untuk gelombang elektromagnetik. Pondasi ini membuka jalan bagi penemuan radio di akhir abad ke-19, menandai fajar komunikasi nirkabel. Sistem radio awal terbatas pada komunikasi titik ke titik dan terutama digunakan untuk penyiaran dan tujuan militer. Pada abad ke-20 menyaksikan ekspansi dramatis teknologi nirkabel, penemuan transistor dan pengembangan teknologi microwave menyebabkan munculnya telepon seluler, komunikasi satelit, dan jaringan seluler. Inovasi ini mengubah komunikasi menjadi layanan yang ada di mana-mana, menghubungkan orang-orang di seluruh jarak yang luas. Berikutnya evolution. Jaringan 1G pada tahun 1980-an. Generasi ini memperkenalkan jaringan seluler analog, memungkinkan panggilan suara seluler dengan cakupan dan kapasitas terbatas. Untuk jaringan 2G, yaitu pada tahun 1990-an, generasi ini menghadirkan jaringan seluler digital, meningkatkan kualitas suara, kapasitas, dan memperkenalkan layanan data seperti SMS. Lalu untuk 3G, yaitu pada tahun 2000-an, generasi ini berfokus pada broadband seluler, memungkinkan kecepatan data yang lebih cepat, pesan multimedia, dan akses internet seluler. Lalu 4G pada tahun 2010-an, generasi ini membawa kemajuan signifikan dalam kecepatan kapasitas dan latensi, memungkinkan streaming video definisi tinggi, game seluler, dan aplikasi real time. Lalu jaringan 5G, yaitu saat ini, generasi ini ditandai dengan kecepatan ultra tinggi, kapasitas masif, latensi rendah, dan kemampuan pemotongan jaringan, membuka jalan bagi Internet of Things, kata cerdas, dan aplikasi industri canggih. Lalu challenge. Yang pertama itu ada kelangkaan spektrum, di mana spektrum elektromagnetik adalah sumber daya yang terbatas dan meningkatnya permintaan untuk layanan nirkabel menekan bandwidth yang tersedia. Alokasi dan pengelolaan spektrum yang efisiensi sangat penting. Lalu ada konsumsi energi, di mana perangkat dan jaringan nirkabel membutuhkan energi yang signifikan, menimbulkan tantangan untuk masa pakai baterai dan keberlanjutan lingkungan. Lalu tantangan berikutnya itu ada kompleksitas regulasi, di mana negara yang berbeda memiliki peraturan dan standar yang berbeda untuk komunikasi nirkabel, menimbulkan tantangan untuk interoperabilitas global. Lalu keempat ada interferensi dan kebisingan, di mana sinyal nirkabel dapat terganggu oleh sinyal lain dan kebisingan lingkungan, mempengaruhi kualitas dan kendala sinyal. Yang terakhir itu tantangan kekhawatiran keamanan, di mana komunikasi nirkabel secara inheren rentan terhadap ancaman keamanan, membutuhkan enkripsi dan mekanisme autentikasi yang kuat. Lalu berikutnya peluang atau opportunities. Terdapat 5 peluang, yaitu teknologi antena canggih, di mana pengembangan desain antena dan beam farming dapat meningkatkan kualitas dan cakupan sinyal. Lalu ada perangkat hemat energi, di mana teknik manajemen daya dan teknologi pemanenan energi dapat mengurangi konsumsi energi. Lalu teknologi radio kognitif, di mana pembagian spektrum dinamis memungkinkan perangkat untuk beradaptasi dengan spektrum yang tersedia, meningkatkan efisiensi dan mengurangi interferensi. Lalu kolaborasi internasional, di mana di sini
Kerjasama dan harmonisasi standar sangat penting untuk komunikasi global yang mulus. Lalu protokol keamanan generasi, di mana algoritma enkripsi dan protokol autentikasi tingkat lanjut dapat meningkatkan keamanan dan privasi. Berikutnya yaitu Future Direction, 6G dan seterusnya. Generasi ini bertujuan untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan konektivitas masif. Memungkinkan aplikasi baru di bidang-bidang seperti komunikasi holografik dan kecerdasan buatan. Lalu ada internet satelit, di mana konstelasi satelit orbit rendah siap untuk menyediakan akses internet global ke daerah terpencil dan populasi yang kurang terlayani. Lalu komunikasi optik ruang bebas, menggunakan laser untuk mengirimkan data melalui udara, menawarkan bandwidth tinggi dan latensi rendah, terutama untuk komunikasi jarak jauh. Lalu ada LiFi. Teknologi ini memanfaatkan cahaya tampak untuk transmisi data, menawarkan bandwidth tinggi dan potensi untuk jaringan komunikasi dalam ruangan di masa depan. Lalu yang terakhir yaitu komunikasi terahertz, di mana teknologi ini mengeksplorasi penggunaan frekuensi terahertz, menjanjikan bandwidth ultra tinggi dan aplikasi baru dalam pencitraan dan penginderaan. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih.